Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di mata kuliah aplikasi desktop ya. Nah, di pertemuan kali ini ya kita akan membuat sebuah aplikasi ya dengan menggunakan yang namanya array ya, yang disebut dengan data array. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke logika percabangan. Artinya ketika misalkan saya harus beli segini, dapat diskon segini gitu ya. Apabila nilai saya adalah 80, maka saya dapat nilai A. Nah, itu kan logika percabangan ya. Nah, saya semuanya udah bisa gitu dengan tugas-tugas yang udah kalian kirimkan pada saya. Nah, di pertemuan kali ini saya akan bahas yang namanya data array. Nah, apa itu data array? Ya, data array itu adalah sebuah data ya, kumpulan data yang bisa nanti kita gunakan dan kita manfaatkan nantinya. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, kita akan cobakan di praktikum hari ini gitu ya. Oke, jadi silakan bikin sebuah project baru lagi ya. Nah, silakan dibikin sebuah project baru lagi, new project. Oke, seperti biasa kita masih menggunakan yang namanya Java application. Next. Oke, name projectnya pertemuan 4. Oke, satu lagi pastikan create main classnya kebentuk ya, ada create main classnya. Jadi biarkan dia tercentang create main classnya. Nah, project name itu pertemuan 4 dan tempat penyimpanannya sama seperti yang sebelumnya ya. Oke, lalu kita finish saja. Oke, selanjutnya setelah pertemuan 4-nya ya, projectnya kebentuk ya, pertemuan 4 bentuk dan otomatis juga main kelasnya juga kebentuk. Oke, langkah pertama kita akan rancang dulu ya formnya. Oke, kita rancang dulu formnya. Oke. Oke, kita kasih namanya misalkan di sini data mahasiswa ya. Oke. Data underscore mahasiswa seperti itu ya. Oke, lalu saya klik finish. Oke, di sini udah kebentuk ya untuk prosesnya. Nah, langkah pertama saya akan desain terlebih dahulu untuk perancangannya. Oke, saya tambahkan di sini panel. Silakan sesuaikan dengan rancangan saudara masing-masing ya. Tulisannya saya perbesar di sini. Saya tebalkan Time New Roman ukurannya 36. Oke. Mahasiswa, oke. Saya taruh di tengah. Lalu warna tulisan saya ganti jadi warna putih, misalkan seperti ini. Oke. Nah, ini untuk bagian headernya ya. Nah, lanjut saya masuk tambahkan lagi panelnya. Oke, ini untuk inputannya. Oke, saya ganti bordernya ya, bordernya. Oke, title border, input data mahasiswa. Oke, warna colornya misalkan saya kasih biru saja. Oke, tulisannya Time New Roman bold plain aja ya, ukuran 12. Oke.
input data mahasiswa. Oke, yang pertama saya akan bikin di sini dulu. Di sini saya bikin NIM mahasiswa. Oke. Lalu yang kedua, saya kopikan aja ya. Atau mungkin bisa tambahkan lagi di sini. Ya, di sini nama mahasiswa. Ya. Terus saya tambahkan lagi di sini jurusan. Oke, di sini lupa. Oke, di sini saya bikin di sini jurusannya. Lalu saya tambahkan lagi di sini untuk mata kuliahnya contohnya ya. Mata kuliah. Oke. Nah, baru saya tambahkan di sini inputan text fieldnya. Oke. Di sini text field yang pertama. Ya, ini saya hapus saja isi di dalamnya. Oke, saya tambahkan lagi. Oke, saya hapus lagi di dalamnya. Oke, untuk jurusan saya pakai combo box saja ya, combo box. Nah, untuk jurusan, oke, kita bisa gunakan model ya untuk mengganti isi dalamnya. Oke, saya ganti di sini. Pilih jurusan. Oke, pertama teknik informatika. Ketika sistem informasi, manajemen informatika, akuntansi, dan lain-lain ya. Ini lain-lain aja nanti. Oke, jadi ini untuk pilih jurusan. Nah, lalu di sini saya tambahkan untuk mata kuliahnya aja pakai text field aja. Oke. Oke, ini saya hapus saja. Oke. Nah, selanjutnya saya tambahkan satu lagi label ya untuk nilai. Oke, saya perbesar aja ini. Oke, kenapa ada seperti ini nih? Oke, saya atur seperti itu aja. Oke, lalu saya tambahkan label. Satu lagi. Nah, ini isinya adalah nilai UTS ya. Nah, di sini saya tambahkan lagi untuk nilai UAS ya. Nilai UAS. Lalu saya dapatkan di sini total nilai ya. Lalu saya tambahkan di sini nilai huruf. Oke, seperti ini. Di sini saya tambahkan ya nilai UTS-nya. Oke, ini saya kosongkan. Lalu ini juga saya tambahkan di sini.
kosongkan seperti ini. Oke, untuk total nilai saya pakai text field aja kayak. Saya tambahkan text field saja. Oke, seperti ini. Oke, lalu nilai huruf. Oke, jadi nanti saya importkan nama mahasiswa ya, nih mahasiswa, pilih jurusannya, apa nama mata kuliahnya, masukkan nilai UTS, nilai UAS, total nilai dan hurufnya nanti. Oke. Nah, lalu saya tambahkan lagi button di sini. Ya, buttonnya itu ada dua button ya. Pertama yaitu button proses ya, button proses nilai, dan button satu lagi yaitu button untuk menyimpan data. Nah, jadi tujuan dari kita mempelajari array ini adalah nanti kita setiap data yang kita inputkan, kita bisa simpan data kita tersebut. Seperti itu dia nanti. Oke, sini saya bikin simpan data. Ya. Nah, setelah ada simpan data, baru selanjutnya ya. Nah, di dalam sebuah pemrograman aplikasi ya. Nah, tentu kalau misalkan kalian lihat beberapa aplikasi, mungkin di aplikasi toko gitu ya, aplikasi kayak di supermarket gitu kan, dia bukan melakukan transaksi. Di transaksi itu kan nanti setiap pembeli kita kan muncul di dalam tabel. Nah, jadi kita bisa bikin seperti itu juga. Nah, bagaimana caranya ya? Di bagian swing control ya, ada namanya tabel di sini. Tabel seperti ini. Nah, silakan tabel itu dimasukkan ke dalam ini. Oke. Tabel tersebut dimasukkan ke dalam form kita. Nah, silakan disesuaikan bentuknya. Oke, jadi setelah kalian desain ya, kira-kira bentuknya seperti ini semuanya. Oke, setelah kalian desain ya, desain seperti ini ya, silakan didesain seperti ini bentuknya ya. Oke, nah setelah itu ya, otomatis kalau kita sudah selesai mendesain, seperti biasa ya, kita harus bikin yang namanya variabel. Nah, itu kan hal wajib ya ketika kita bikin sebuah variabel. Pertama, untuk name variabelnya kita bikin name saja. Oke. Lalu untuk variabel nama kita bikin nama. Oke. Untuk jurusan kita bikin variabelnya yaitu jurusan. Oke. Lalu lanjut ke mata kuliah. Nah, ganti nama variabel mata kuliah. Udah, itu aja ya. Oke. Jurusan sudah. Oke, mata kuliah sudah. Lalu UTS. Kita ganti lagi nama variabelnya UTS ya, UTS saja kita bikin. Oke, lalu UAS. Kita ganti lagi variabelnya UAS. Oke. Lalu di sini total ya. Total.
Total nilai berarti total. Berarti kalau untuk nilai huruf kita ganti jadi huruf. Oke. Nah, berarti NIM udah, nama sudah, ya. Jurusan sudah, mata kuliah sudah. Kalian bisa cek di sini dia pengguna nama variabelnya. Oke, nilai UTS sudah, UAS sudah. Oke, total sudah, nilai huruf sudah. Tinggal tabel. Nah, tabel ini perlu kita juga bikin variabelnya. Oke, saya ganti nama variabelnya di sini yaitu data aja deh, data MHS ya, data MHS, data mahasiswa, data underscore MHS. Oke, nah sekarang ya, karena kita sudah bikin seperti ini ya, kita sudah bikin seperti ini, kita coba bikin dulu untuk proses total nilai dan nilai hurufnya ya, untuk total nilai dan total hurufnya. Oke, kita coba proses ya, proses dulu. Nah, di bagian proses nilai silahkan klik event, action per format seperti biasa ya. Oke. Nah, oke, kita akan bikin prosesnya terlebih dahulu. Berarti ya, integer seperti biasa ya, v UTS sama dengan integer titik parse in ya. Oke, lalu kita bikin di sini adalah UTS titik get text. Oke, UTS berarti ini v UAS ya, v UAS ini juga berarti UAS. Oke, nah untuk memperoleh nilai dari V total ya, jadi kan kita perkenalkan dulu total kan ya, V total ya sama dengan, jadi nilai UTS itu misalnya seperti ini. Nah, nilai UAS kita ambil besar nilainya 60%, sedangkan nilai UTS adalah 40%. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita bikin seperti ini. V UTS ya, V underscore UTS ya, dikali 40. Nah, jadi kan kita kalau kemarin kan cari diskon kan, kalau misalkan 40% berarti kan 40 per 100 ya, 40 per 100. Nah, jadi harus kita bikin seperti ini, per 100. Nah, apakah kita bisa langsung bikin seperti ini ya, tambah lalu V UAS, V underscore UAS dikali 60 dibagi 100. Apakah misalkan kalau misalkan saya bikin seperti ini benar? Ya, sebenarnya kalau misalkan di prosesnya ini sudah benar, prosesnya sudah benar. Namun di dalam proses aritmatika ini salah, ya, ini salah. Nah, bagaimana caranya supaya tidak salah di proses aritmatika? Ingat lagi dalam proses pengurutan nilai aritmatika. Kalau misalkan di dalam sebuah proses ada bagi, ada kali, ada tambah, ada kurang prosesnya. Nah, itu tuh dimana yang paling kuat gitu, harus didahulukan untuk proses aritmatikanya, yaitu yang ada di dalam kurung. Makanya kurung perlu kita gunakan untuk mengelompokkan nilai-nilai tersebut. Contohnya seperti ini. V UTS kan dikali 40 dibagi 100. Ini kan satu kelompok ya. Nah, maka dia kita kasih satu dalam kurung. Seperti ini. Nah, itu dia jadi satu kelompok. Nah, jadi dia akan laksanakan proses ini dulu ya, proses untuk VUTS. Nah, baru selanjutnya baru dilaksanakan untuk proses dari VUAS. Maka VUAS juga kita kasih dalam kurung seperti ini. Nah, bagaimana jika saya tidak menggunakan hal tersebut? Maka dia akan terjadi error atau mungkin nilainya bakal salah jadinya gitu. Nah, selanjutnya baru kita tampilkan datanya. Berarti di sini total titik set text ya. Oke. V underscore
total. Oke, sekarang kita akan bikin yang namanya nilai hurufnya lagi ya, nilai huruf. Nah, nilai huruf berarti kita harus bikinnya seperti ini gitu. If ya, if v underscore total ya besar sama dari 80 ya, maka nah kita bikin maka di sini. Maka kita bikin kita langsung bikin saja ya, huruf ya, huruf titik set text seperti ini. Nilai A. Nah, seperti itu. Oke, kita simpan. Oke, di sini masih ada kesalahan, saya coba cek ya. Kesalahannya adalah dia tidak bisa dikonverter menjadi boolean. Oke, berarti kita harus kasih dalam kurung kutip seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, saya kopikan saja ya, untuk pasti sebawahnya. Lalu saya bikin seperti ini. Else if ya, v total. Kita masih ada salah di sini. Oke, kita coba klik ini. Oke, kita close saja ya. Oke, di sini misalkan kita bikin seperti ini, besar dari 80 ya, v total besar dari 80, else if ya, kecil dari, oke, berarti bikinnya besar dari 70 ya, dan v underscore total ya, kecil sama dari 79 seperti ini. Oke, saya bikin 80 besar 80 besar sama ya, besar sama ya, ini besar sama dari 70 ya, dapat, berarti ini dapat nilai B. Saya copy lagi. Oke, saya copy lagi, pastikan lagi, berarti ini rentangnya dari 60 sampai 69 ya, itu dapat nilai C ya. Kalau misalkan saya bikin lagi else if ya, dari 50 sampai 59 itu dapat nilai D. Kalau selain dari itu else ya, nah berarti huruf titik set text nilai E. Oke ya, sekarang kita coba jalankan dulu apakah proses ini berhasil atau tidak ya. Nah, kita coba jalankan dulu.
Oke, jangan lupa titik komanya ya. Oke, saya coba jalankan. Oke, kita cobakan ya. Oke, NIM-nya 12345 ya. Lalu nama mahasiswanya Khairunus. Jurusannya Teknik Informatika, mata kuliahnya contohnya aplikasi desktop. Lalu nilai UAS, nilai UTS. Oke, tulisannya sini terlalu kecil ya. Nilai UTS-nya saya masukkan di sini misalkan 80. Lalu nilai UAS-nya di sini adalah 90. Maka saya proses nilainya. Nah, total nilainya adalah 86. 40% dari 80 itu berapa ya? Berarti 32. 32 berarti 32 60% dari 90 berarti 56. 54. Berarti 54 ditambah 32 berarti benar 86 hasilnya. Maka dia dapat nilai A. Kalau misalkan saya kasih di sini nilainya adalah 50, sedangkan nilai UAS-nya itu 70, saya proses nilainya, dia dapat nilai 62, nilainya adalah C di sini. Oke, berarti untuk prosesnya kita sudah benar sampai di sini ya, prosesnya sudah benar. Tinggal ketika kita klik simpan data di sini ya, maka data ini semua muncul di dalam tabel seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita lanjut yang namanya penggunaan array. Oke. Oke, kita lanjut yang namanya penggunaan array. Nah, seperti yang kita ketahui, array itu kan fungsinya untuk menampung data ya, menampung data. Oke, langkah pertama kita akan mulai dulu di namanya main class kita. Nah, jadi kan tadi ada dua ya, file kita tuh ada main class yaitu pertemuan 4 ini dengan from kita, itu hasil perancangan kita ini. Nah, kita bikin dulu di main class kita. Kita harus perkenalkan data-data apa saja yang harus kita tampilkan. Jadi kan kita udah inputkan data tuh, lalu kan kita simpan. Nah, selanjutnya kan nanti datanya tampil. Nah, harusnya data tersebut harus kita perkenalkan dulu. Nah, di mana memperkenalkannya? Yaitu di main class kita ini. Nah, paham ya? Jadi kita harus perkenalkan data kita terlebih dahulu di main class ini. Oke, bagaimana cara bikinnya? Silakan dibuka di pertemuan 4. Ya, pertemuan 4. Lalu tambahkan seperti ini. Privat ya, string. Nah, pertama, apa aja data-data kita yang string? String kan seperti yang kita tahu ya, string itu artinya data-data yang hanya berbentuk huruf saja. Ya, berbentuk huruf saja. Pertama, itu ada nama. Lalu ada lagi tadi, name dulu. Name, lalu ada nama, ada jurusan, ada mata kuliah. Nah, itu tipe data yang string ya. Sekarang kita lanjut lagi ke data. Oke, sebentar, berarti ini masih ada salah di sini. Oke, class interface or item expected. Oke, berarti saya salah bikinnya di sini nih, bukan di sini ya. Oke, bikinnya berada di public class ya. Kita bikin dia berada di public class. Nah, saya pastikan seperti ini. Berarti dia harus dibikin di public class pertemuan 4. Nah, seperti itu. Nah, ini data kita yang berbentuk string. Nah, lanjut kita perkenalkan data kita. Oke, satu lagi di sini yaitu nilai huruf ya. Huruf. Nah, untuk data tipenya integer ya, tadi itu adalah UTS, UAS sama total seperti ini. Oke. Kalau sudah kita perkenalkan di sini, maka kita lanjutkan ya prosesnya. Public pertemuan 4.
kita lanjutkan. Public pertemuan 4 string nama, kita copy saja ini string nama, ini string name ya, string name, string nama, lalu ada lagi string jurusan ya, jurusan, string jurusan mata kuliah ya, lalu ada string huruf, lalu baru kita masuk integer UTS, lalu ada integer UAS sama integer total. Oke. Nah, kita lanjut. This ya, this titik name sama dengan name. Oke. Jadi seperti ini. Ini saya copy saja. Saya pastikan. Nah, name ganti dengan nama. Ini juga dengan nama. Saya lanjutkan. Lalu ada jurusan. Lalu di sini ada jurusan. Lalu selanjutnya kita bikin mata kuliah. Di sini juga ada mata kuliah. Lalu ada huruf. Di sini juga huruf. Paste lagi. Ada UTS, ada UAS, lalu yang terakhir total. Oke. Nah, selanjutnya baru kita bikin, kalau ini kan kita udah perkenalkan ya, selanjutnya kita bikin yang namanya pemanggilannya lagi ya, pemanggilannya bikinnya seperti ini, public ya, string get nama. Nah, seperti itu. Lalu kita bikin return ya, nama seperti ini. Oke, public string get nama ya, get nama, terus returnnya adalah nama seperti ini. Oke, ternyata di sini masih ada salah ya. Kita coba cek. Oke, salahnya ada di sini ya. Kita harus bikin kurung seperti ini. Nah, kalau sudah ya, saya kopikan saja ya. Dari tutup kurung awalnya sampai buka seperti ini. Copy saja, lalu pastikan ke bawah. Nah, get nama sudah. Tadi ada lagi berarti ini name ya, ini berarti name ya. Terus get nama sudah, lalu get jurusan ya, get jurusan, lalu di sini adalah jurusan, lalu ada lagi di bawahnya get mata kuliah. Oke, di sini berarti mata kuliah. Lalu di bawahnya lagi kita bikin nama mata kuliah sudah, berarti huruf ya. Ini juga huruf. Nah, ini kan 5 ini kan datanya string ya, maka public string harus kita bikin seperti ini. Nah, baru lanjut kita masuk ke untuk UTS. Nah, kita harus ganti ini jadi in seperti ini. Nah, kita bikin di sini get UTS ya, berarti di sini UTS. Kita kopikan saja, copy, paste. Ingat ya, harus diganti menjadi integer di sini. Nah, di sini UAS ya, berarti di sini juga UAS. Lalu yang terakhir
get total ya, berarti sini juga total. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil untuk memperkenalkan nama dari data array kita ya. Jadi kita sudah berhasil memperkenalkan data array kita. Di mana kita perkenalkan, yaitu berada di main class kita ya, berada di main class kita. Itu di sini kita sudah perkenalkan ya, kita sudah perkenalkan tipenya. Ini tipenya kita sudah perkenalkan. Terus kita sudah perkenalkan juga data-data apa saja yang mau kita masukkan nantinya ke dalam tabel. Lalu kita sudah bikin juga di sini untuk pemanggilannya. Oke, jadi ada 3 tahapan ya. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke pengkodingan yang ada di data mahasiswa. Silakan di data mahasiswa ambil bagian source, lalu paling atas sekali ya, di bawah paket pertemuan 4. Silakan bikin seperti ini. Import ya, Java .util ya, ingat ya, di data mahasiswa, lalu di bawah paket pertemuan 4 di paling atas sekali tambahkan ini Java util array list ya. Oke, lalu kita bikin yang kedua, import. Nah, apa tujuan import ini? Sebenarnya adalah untuk memanggil komponen-komponen yang ada di Java yang harus kita butuhkan untuk di proses array ini. Jadi sebenarnya sih di NetBeans ini semuanya library-nya ya, komponen itu udah ada semuanya, tinggal bagaimana cara penggunanya. Cara penggunanya adalah berarti kita harus panggil seperti itu. Tabel default tabel model. Oke, ini untuk bagian impornya. Nah, import itu. Nah, selanjutnya di bawah public class ya, di bawah public class data mahasiswa ini ya, kita tambahkan coding seperti ini. Kita harus perkenalkan dulu yang namanya array kita ya, array list. Nah, tadi kan kita menggunakan main class kita ya untuk pengenalan data-data array kita apa saja. Artinya kita juga harus panggil dia di bagian sini. Nah, harus disamakan ya namanya. Itu pertemuan 4 ya, sama dengan list data sama dengan new ya, array list pertemuan 4. Oke. Nah, lanjut kita bikin default tabel model sama dengan tabel model. Nah, jadi array list kita itu kita namakan dia sebagai list data. Dan sedangkan untuk nama variabel ya, nama variabel tadi untuk bagian tabel kan namanya adalah data MAHS ya. Tapi kita pas perkenalan di pengkodingan namanya adalah tabel model. Nah, jadi seperti itu. Nah, lanjut ya, kita lanjut. Nah, di bawah init komponen ya, di bawah init komponen seperti ini kita bikin seperti ini. Tampil data. Nah, apa tujuannya? Ini adalah sebuah function ya, sebuah fungsi untuk nantinya kita memanggil data kita ya. Jadi ketika nanti data kita berhasil kita input, maka data kita nanti bisa ditampilkan. Nah, bagaimana cara bikinnya? Ya, silakan dibikin init komponen seperti ini ya. Kalau sudah ya, di bawah tutup kurung kurawal dari data mahasiswa ini ya, di bawah tutup kurung kurawal ini silakan enterkan ya beberapa kali. Nah, kita harus tambahkan di sini bikin ya public void ya, tampil data. Buka kurung, tutup kurung ke bawahnya. Nah, misalkan kita simpan seperti ini. Oke.
kita pertama ya, di dalam sebuah tabel tentu kita ada field-fieldnya ya. Ada misal contohnya ada bagian nama, ada bagian name, ada bagian apa-apa saja. Nah, jadi kita harus bikin itu dulu ya. String kolom. Oke, pertama yang mau kita tampilkan itu adalah name mahasiswa. Ya. Lalu selanjutnya nama mahasiswa. Oke, ini seperti ini panjang ya, kalau pakai mahasiswa kita pendek aja ya, name. Lalu di sini nama. Oke, lalu kita tambahkan tadi jurusan. Lalu di sini mata kuliah ya, mata kuliah. Lalu kita tambahkan lagi di sini UTS ya. Lalu saya tambahkan di sini UAS ya. Di sini total. Di sini huruf. Oke, seperti itu. Ya, huruf. Oke, kita kasih titik koma di sini belakang ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, lalu kita bikin seperti ini. Objek ya, data-data tersebut ya. Kita perkenalkan dia sebagai objek data. New objek. Nah, data tersebut ya, bagian-bagian kepala tadi kan harusnya ada isinya ya, harusnya ada isinya nanti. Nah, isinya itu dari mana datangnya? Itu dari list data. Maka kita perkenalkan di sini list data. Size ya. Nah, di sini tabel kita ada berapa ya? Tabel kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita ada 8 kolom. Maka kita bikin seperti ini, 8. Nah, lanjut. Integer ya, 1 sama dengan 0 ya. Lalu kita lakukan perulangan. Nah, perulangan seperti apa? Kan kita ada kemungkinan ya untuk menambahkan data secara berulang gitu ya, data secara berulang. Nah, jika kita ingin menambahkan data secara berulang, otomatis data yang sebelumnya nggak hilang gitu. Kita akan inputkan data 1, terus kita inputkan lagi. Jadi kan dia datanya nggak hilang ya. Maka kita harus bikin yang namanya perulangan. Ada yang namanya for ya. Oke, di sini masih ada error. Oh ya, di sini tulisannya list data seperti ini. Oke, kita bikin for seperti ini. String i ya, integer i sama dengan 0 ya. For ya. Di sini pertemuan 4 ya, nama dari main class kita. Pertemuan 4 atau kita inisialkan dengan n, yaitu dia sama dengan list data. Nah, data apa saja yang akan diulang? Yaitu data-data yang sudah kita bikinkan tadi gitu. Nah, kita bikin seperti ini. String ya. Array data ya, array data. Nah, baru kita bikin sesuai dengan yang ada di main class kita tadi. Nah, ingat ya, tadi kita bikin get nama, get name, get segala macamnya. Nah, di sini harus kita panggil dianya. Nah, jadi tujuan kita bikin get itu untuk pemanggilan gitu. And itu get name duluan ya. Get name. Nah, seperti ini. Nah, lanjut, apalagi n titik get, setelah get name tadi ada get nama. Nah, lalu kita bikin lagi n titik get jurusan tadi ya, jurusan dulu. Lalu setelah itu n titik get tadi ada mata kuliah. Nah,
untuk pemanggilan data integer, maka kita harus bikin seperti ini. String, ya, titik value of, ya, buka kurung kurawal seperti ini. Baru kita bikin di dalamnya n titik get apa, yaitu get UTS, ya, get UTS, terus koma lagi. Oke, saya kopikan saja biar cepat, ya, saya kopikan saja biar cepat. Ingat ya, komanya itu berada di tutup kurung kurawal kurung kedua, ya. Saya kopikan saja ini, copy, ya, saya copy aja ini di string ini sampai tutup keduanya, copy, ya. Ini saya enter ke bawah. Oke, seperti ini string, berarti setelah string UTS, get UTS, berarti ini string untuk UAS, ya. Lalu kita kasih koma lagi, saya pastikan saja, ya, setelah get UTS ada get total, ya. Lalu yang terakhir yaitu kasih koma lagi, berarti n titik get huruf seperti ini. Oke, sampai di sini, ya, tinggal kita kasih titik koma seperti ini. Oke, nah, obj data, ya, yaitu yang kita lakukan perulangan i, yaitu sama dengan r data. Nah, data itu kita tampilkan secara berulang-ulang, maka kita bikin di sini i plus plus. Oke, nah, di bawah, ya, di bawah tutup kurung kurawal yang ada di for, ya, enterkan seperti ini. Oke, di sini obj datanya d-nya gede, ya, jadi kita harus teliti, ya, untuk pembuatannya. Kalau misalkan ada hurufnya gede atau kecil, jangan sampai salah untuk bikinnya, jadi harus disamakan. Oke, di bawah, ya, di bawah tutup kurung kurawal ini, ya, tutup kurung kurawal ini silahkan dienterkan, lalu bikin seperti ini. Tabel model, ya, tabel model sama dengan new, ya, default table model, yaitu isinya adalah obj data dan kolom, ya, dan isi obj data dan isinya adalah kolom. Nah, kita kasih kurung kurawal lagi, enter lagi kurung kurawal. Jadi pastikan, ya, di mana ada tutup kurung kurawal selalu ada tutup kurung kurawalnya. Oke. Nah, kita tambahkan seperti ini, ya, add, ya, override, enter seperti ini, public boolean is cell editable integer row index, integer call index. Lalu kita bikin seperti ini, return false. Oke, nah, jadi seperti itu, ya. Nah, di bagian terakhir ini, ya, di bagian kurung kurawal yang ada terakhir di sini, jangan lupa kasih titik koma untuk menutupnya. Nah, di bawah ini, di bawah titik koma tersebut tambahkan seperti ini, yaitu kita harus perkenalkan nama variabel dari tabel kita. Nama variabel kita tadi itu adalah data underscore mas, ya, titik set model, yaitu adalah tabel model.
Oke, sampai di sini proses kita untuk ketika data kita masukkan ya, data kita masukkan apabila ada data yang kita masukkan ya, ada data yang kita masukkan maka datanya bisa ditampilkan. Nah, sampai di sini dia prosesnya untuk menampilkan datanya nanti. Nah, untuk proses inputannya sudah atau belum? Belum gitu ya, belum kita bikin. Nah, di sini hanya proses sampai tampil datanya saja baru gitu. Nah, kita lanjutkan ya. Di bawah tutup kurung kerawal yang ada di tampil data, kita enter lagi. Kita enter lagi seperti ini. Nah, kita tambahkan seperti ini. Kita harus perkenalkan isian datanya lagi. Public void ya, isi data. Ya. Kita harus bikinkan. Nah, public void isi data ini isinya adalah yang sama dengan yang sesuai isinya sama dengan main class kita. Nah, jadi silakan dibuka main classnya ya. Lalu bagian ini ya, bagian ini silakan dikopikan saja sampai total ya. Dari string ini sampai total ini dikopikan saja, dikopi. Lalu dipastikan di dalam public void isi data sini. Oke. Pastikan saja. Nah, kalau sudah silakan di bagian akhir kasih kurung kerawal ya, lalu enterkan. Nah, kita lanjut ya. Jadi pertemuan 4 ya, add sama dengan new pertemuan 4. Nah, kita jelaskan lagi seperti yang tadi itu. Nah, kita harus jelaskan lagi ya, new pertemuan 4. Nah, isinya apa aja gitu. Yaitu isinya adalah name, nama, jurusan, mata kuliah ya, huruf, name, nama, jurusan, mata kuliah, huruf, UTS, UAS, total. Nah, list data tik add. Oke, berarti kita sudah selesai sampai di sini. Nah, silakan dienterkan lagi ya, dienterkan lagi. Nah, proses ini kalau misalkan di atas ini kan untuk menampilkannya saja. Nah, kalau ini kan untuk isian datanya. Nah, sekarang ketika kita input kan otomatis ketika kita simpan kan harusnya bagian-bagian teks kita itu ya, bagian-bagian teks kita tuh pas di bagian inputan itu harusnya sih sebenarnya harus hilang gitu. Harus hilang. Boleh sih ini dibikin, boleh juga tidak. Oke. Nah, jadi silahkan coba dibikin saja ya. Privat void reset. Jadi ini adalah tombol reset, artinya kita mengatur ke bagian awal lagi ya. Nah, pertama tadi ada name ya, name titik set text yaitu isinya adalah kita kosongkan saja. Nah, ini kita copy saja, copy, paste, ini nama, lalu ada paste lagi, ini jurusan. Nah, karena jurusan kita itu tipenya dia menggunakan combo box, maka dia itu bukan set text tapi set selected namanya. Set selected item. Ya, set selected item. Apa kita bikin di sini? Yaitu sesuai dengan pilihan kita yang kita bikin tadi. Yaitu di sini pilih jurusan. Ya, harus disesuaikan. Lalu kita enter lagi, pastikan lagi. Nah, tadi ada mata kuliah ya, kita kosongkan juga. Lalu tadi ada lagi UTS. Nah, jadi artinya reset itu kembali ke awal lagi. Jadi bagian inputan kita tadi itu kosong jadinya semuanya. Oke, tadi UTS, lalu ada UAS ya. Enter lagi, ada lagi
total tadi ya, total. Lalu ada lagi huruf ya, huruf. Oke. Nah, berarti tombol reset kita sudah selesai. Jadi ketika kita klik simpan data, jadi data input data kita tadi itu kosong jadinya. Oke. Nah, karena ini sudah selesai ya, kalau misalkan kita ada inputan data kita masuk, nah maka dia akan tersimpan di dalam tabel ini. Nah, tapi kita kan harus bikin action ya di tersimpan data untuk memproses inputan kita ini. Jadi kita klik ketika ini sudah kita importkan, terus kita proses, muncul nilai semuanya, lalu kan kita mau simpan nih. Nah, jadi otomatis kita butuh action disimpan data ini. Nah, kalau yang kita bikin tadi itu hanya untuk menampilkan datanya saja sama isiannya ya, sama untuk memperbaharui ya ketika kita klik simpan ini. Namun untuk proses simpan ini kan belum ada ya prosesnya atau actionnya, maka kita harus bikin actionnya di sini. Klik kanan simpan data, lalu ambil event action performance. Nah, kita bikin seperti ini ya, if ya name get text ya, jadi isinya get text equal jadi maksudnya di sini adalah jika ya name-nya itu ya diambil, data name-nya itu diambil dan isinya adalah kosong ya, maka name tersebut ya isinya juga kosong gitu. Nah, jadi kita bikin isiannya kayak strip aja ya. Nah, jadi kan misalkan kan kita ini kita menginputkan data kosong ya, menginputkan data kosong. Nah, jadi ketika kita ketikkan, kita nggak ada ngetik apa-apa nih, kita klik tombol simpan, maka dia otomatis akan memasukkan data kosong ke dalamnya ya. Jadi seperti itu logikanya. Oke. Oh iya, di sini salah ya, di sini salah. Nah, ini dihapus dulu. Nah, seperti ini. Oke, jadi if name get text equals ya, jadi jika nanti yang diisikannya itu adalah kosong ya, maka data yang dimasukkan nanti ke tabel adalah tambah tanda strip saja. Nah, seperti itu. Saya kopikan saja ya biar cepat. Copy, paste. Kita lanjut, setelah name tadi ada lagi namanya nama. Nah, ini juga nama. Lalu setelah nama tadi ada jurusan ya, jurusan tadi sama ya, kita menggunakan yang namanya get selected ya, bukan menggunakan get text karena dia adalah combo box. Maka di sini juga jurusan get selected. Nah, kita bikin, pilih jurusan. Oke, setelah jurusan ada lagi mata kuliah. Oke, di sini juga mata kuliah. Nah, selanjutnya setelah mata kuliah tadi ada UTS. Nah, juga di sini UTS. UTS. Oke, UTS itu kan karena di integer ya, maka kita kasih 0 aja di sini. Oke. Kita lanjut, UTS ada UAS lagi. Sini juga UAS ya. Di sini juga kita kasih 0. Oke. Kita pastikan lagi ini untuk total. Total ini juga total ya,
baru setelah itu kita kasih di sini 0, lalu bawah lagi berarti ini huruf ya. Jadi di sini juga huruf. Nah, seperti itu. Oke, di sini ada error di bagian jurusan ya. Kita coba cek jurusan get selected item ya equals kalau kosong, maka jurusan sama dengan di sini bukan pakai get tapi set selected. Seperti itu. Oke, sampai di sini sudah ada ya, sudah kita proses di sini. Nah, baru kita tampilkan isiannya. Nah, isi data ya. Oke, isian data kita, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Oke, sebentar, bukan kurung kurawal ya. Oke, isi data ya, kita bikin seperti ini. Ya, string dulu ya, karena di sini kan name-nya datanya adalah string ya, maka kita bikin seperti ini. Name ya, titik set tag. Oke, ntar untuk set tag kita nggak perlu bikin string seperti itu, langsung saja ya. Name titik set text seperti ini. Oke, set text. Oke, ini dikosongkan saja, koma. Nah, jadi seperti ini. Set text. Oke, kita lanjut. Oke, sorry. Harusnya di sini adalah get text ya. Get text. Oke, kita copy, paste belakangnya. Selanjutnya kita ganti dengan nama. Lalu ada lagi jurusan ya. Jurusan. Di sini berarti jurusan menggunakan get selected ya. Selected. Nah, karena jurusan dia menggunakan combo box ya, maka kita tambahkan di sini adanya string seperti ini. Ya, kita lanjutkan. Lalu kita paste lagi. Setelah itu, setelah name ada lagi mata kuliah. Setelah itu mata kuliah. Setelah mata kuliah berarti kita tambahkan lagi UTS ya. Nah, UTS berarti integer titik parsein ya. Integer titik parsein. Oke, baru kita bikin sini UTS titik get text seperti ini. Koma lagi di bagian belakang ini, koma ya, kita copy saja, paste, UTS ganti dengan UAS ya, kita paste lagi ya, kita ganti ini jadi total. Nah, yang terakhir berarti adalah huruf titik get text. Oke, berarti di sini ada yang ketinggalan ya, kurung kurawalnya. Oke, kita coba cek ya. Integer, UTS sudah, UAS sudah, total sudah. Berarti yang ketinggalan di sini adalah, oke, kita coba cek di sini. Tipe datanya adalah string di sini katanya. Oke, kita coba cek bagian string mana ya. Integer benar ya, mata kuliah juga get text. Oke,
coba save dulu. Kita cek di sini. Incompatible integer cannot be converted to string. Oke. Integer, bener ya, UTS sudah integer. Ya, UAS juga sudah integer. Total juga sudah integer. Oke, kesalahannya adalah di ini untuk UAS, ini untuk integer. Oke, ternyata di sini masih salah. Oke. Nah, di bagian ini ya, di bagian ini oke, sepertinya salahnya adalah letak huruf ini. Ya, huruf ini letaknya salah di sini. Ctrl X ya, kita letakkan di bagian setelah mata kuliah, kita kasih koma ya, di bagian terakhir ini saya hilangkan. Oke, jadi seperti ini. Jadi silahkan dibikin seperti ini. Nah, kalau sudah ya, kalau sudah, lalu kita panggil tampil datanya ya. Nanti kalau misalkan datanya sudah diinput kan, lalu kita tampilkan datanya ya, hasil dari inputannya, lalu bagian inputan tadi kita kosongkan, artinya kita reset. Oke, sampai di sini proses untuk penginputan data ke dalam tabel sudah berhasil. Sekarang kita akan coba jalankan program kita. Oke, saya coba run. Oke, sekarang saya coba jalankan aplikasinya ya. Saya coba masukkan di sini. NIM-nya 12345. Lalu misalkan namanya Khairunas di sini. Oke, jurusannya saya pilih Teknik Informatika, mata kuliahnya aplikasi desktop. Lalu nilai UTS-nya misalkan ya. Oke, nilai UTS-nya misalkan 80, nilai UAS misalnya 85. Saya proses ya, total nilai 83, nilai hurufnya A. Saya klik simpan data. Nah, jadi data kita tersimpan di sini. Nah, NIM, nama, nah ini dia, nilai UTS, nilai UAS, total, nilai huruf, seperti itu. Misalkan saya ingin inputan lagi 1, 2, 3, 4, 6 misalkan. Namanya misalkan Resti misalkan. Jurusan masih Teknik Informatika, aplikasi desktop juga. Lalu saya masukkan nilai UTS-nya misalnya 65, nilai UAS-nya misalkan 80 ya. Saya proses. Total nilai 74, nilai hurufnya B, saya klik lagi simpan data. Nah, makanya datanya akan simpan terus. Nah, jadi seperti itu proses dari penyimpanan data array ya. Seperti itu dari proses penyimpanan data array. Oke, jadi intinya itu adalah di proses actionnya ini ya, ini harus diperhatikan ya. Jadi ketika kita bikin pemrograman, kadang-kadang kesalahan pada titik koma juga menjadi masalah, maka harus diperhatikan. Oke, saya rasa cukup ya untuk di pertemuan kali ini, di praktikum kali ini. Silahkan dicobakan prosesnya ya, silahkan ditiru. Nah, harus selalu diingat ya, mungkin setiap membuat pemrograman selalu masalah di titik koma ya, ketinggal titik koma atau kurung kurawal, jadi harus diperhatikan. Oke, saya cukupkan mata kuliah hari ini ya, pertemuan hari ini. Oke, silakan dipelajari video tutorialnya. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.